Hari ini saya dijemput Dekan Severely Segar untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majelis. Shalom. Puji Tuhan karena kita berada di tempat ini pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita berdoa, mari kita dasari doa kita pada malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpuji dan dipermuliakanlah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami panjatkan bersama dan kami membuka acara ibadah Pentakosta kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur atas semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya, kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Termuliakan Tuhan. Selamat melayani, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Seterusnya, kita akan meneruskan acara yang selanjutnya. Kita akan mendengar ucapan peresmian daripada pengerusi majelis sidang. Dengan itu dijemput Penatua Sagar Sinau untuk menyampaikan kata ucapan peresmian bagi ibadah Pentakosta pada tahun ini. Dipersilakan. Shalom. Shalom dan selamat sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang diagung, dimuliakan, ditinggikan selama pas saya di surga, yang berbahagia masuk undangan kita pada pas Pentakosta pada tahun 2026 ini. Aplikasi kami saya juga lain, yaitu pasal Habib Muraid bersama dengan keluarga. Kepada para pastor dan rombongan ini yang dihormati, barisan keketuaan, barisan ahli majelis sidang Isai Masanai pada badan pelayanan, EJG Kelompok serta saudara dan saudari jamaah Isai Masanai yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Hari Pentakosta bukan sekadar sambutan tahunan dalam gereja kita, tetapi ia adalah peringatan tentang kuasa Roh Kudus yang dicurahkan untuk menyertai, memimpin, dan membakar semangat gerejanya untuk terus bergerak maju. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, apabila kita merenungkan karya Roh Kudus dalam hidup kita
kita hari ini, ada satu cobaan besar yang harus kita hadapi bersama. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 11 pernah berkata, ketika aku kanak-kanak, aku bertutur seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak, aku menakul seperti kanak-kanak. Tetapi setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sesuai dengan perkataan Roh Kudus, di tengah-tengah Israel masa Noe, tiba masanya untuk kita menghindari dan meninggalkan iman yang keanak-anakan. Apakah yang dimaksudkan dengan iman keanak-anakan? Ia adalah iman yang hanya ahlul biswa, iman yang tidak goyah bila diuji, iman yang hanya mencari berkat tetapi enggan memikul salib, serta iman yang senantiasa bergantung kepada emosi dan suasana, bukannya pada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus dicurahkan bukan untuk membuat kita kekal sebagai baik rohani. Sebaliknya, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk bertumbuh menjadi matang, mengambil tanggung jawab dalam pelayanan, memiliki hikmat dalam membuat keputusan, dan teguh berdiri meskipun badai hujan melanda bumi ini. Mari kita catat diri kita di Israel masa Noe untuk beralih daripada sekadar menjadi pengikut kepada menjadi murid Kristus yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kematangan iman juga menuntut kita untuk lebih menghargai dan memahami seluruh naratif penyelamatan Kristus secara utuh. Sepanjang sejarah gereja, kita sangat setia merayakan hari Jumat Agung, hari Paskah, dan hari Pentakosta. Namun ada satu rangkaian penting yang sering kita terlepas pandang daripada tujuan utama kita, yaitu hari ke-40, hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itu yang kita akan lepaskan. Kenaikan Yesus bukan sekadar kaki di antara Paskah dan Pentakosta, tetapi kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus tidak akan dicurahkan kepada kita. Kenaikannya menandakan bahwa Yesus telah duduk di tahta kemuliaan, memegang segala kuasa dalam Matius 28 ayat 18, dan sedang menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 hingga 3. Oleh itu, sebagai tanda kedewasaan iman dan kerinduan kita untuk menghormati seluruh karya Kristus, saya ingin mengumumkan satu langkah rohani yang penting bagi gereja kita. Bermula pada tahun 2027, SID Pasar Noe akan mula mengadakan ibadah khas hari ke-40, yaitu hari kenaikan Yesus ke surga secara rasmi. Kita mau menetapkan hari tersebut sebagai tiang doa dan ibadah yang penting
Dengan Roh Kudus membakar keluar segala sifat kekanak-kanakan dalam diri kita dan memenuhi kita dengan keberanian, kasih, dan disiplin diri. Dengan merendahkan diri, bersyukur atas kedatangan Tuhan, dan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya dengan ini membuka ibadah Pentakosta 2020 nanti saya selesai dengan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
dan bahkan kami bersyukur atas kebaikan dan keselamatan itu. Biarlah apa yang kami persembahkan, biarlah semuanya itu kami persembahkan di hadapan Tuhan. Karena seluruh hidup ini kami mempersembahkan sebagai persembahkan di hadapan Tuhan. Karena seluruh hidup ini kami mempersembahkan sebagai persembahan hidup yang berbawa di hadapan Tuhan. Bapa di surga kami tidak percaya dengan dalam ibadah asal, ibadah perintah asal itu. Ia yang memperingatkan kami tentang pekerjaan. Pekerjaan tulus di dalam setiap
Tuhan kami yang memampukan kami untuk terus melayani Kamu, yang memberi kami keberanian untuk bersaksi, untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Itulah yang Tuhan sudah janji kami dalam setiap kehidupan. Dan Bapa di surga, kami yakin percaya bahwa dengan pekerjaan Roh Tuhan, banyak anak Tuhan yang bertobat dan kembali kepada Tuhan sendiri. Dan malam hari ini Tuhan, kami diperingati tentang hal ini, supaya kami benar-benar meninggalkan iman kekanak-kanakan kami, dan biarlah kami punya iman yang tetap dewasa di hadapan Tuhan. Walaupun dunia ini yang Yesus Kristus tidak menentu, tetapi kami yakin dan percaya kalau Roh Tuhan senantiasa bekerja di dalam hidup kami, yang memberi arah, memberi kami pengertian tentang kehidupan ini. Biarlah kami terus senantiasa berjalan sesuai kehendaknya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami pelajari sebentar nanti yang Yesus Kristus itu kami hidupi bersama-sama sepanjang kami berada di bumi ini, seperti Engkau ya Tuhan yang melayani umat manusia yang ada di dunia ini. Dan sampailah Engkau Tuhan Yesus Kristus disiksa dan bahkan disalibkan dan sampai kepada kenaikan Tuhan. Yesus Kristus berdoa. Amin. Saya tidak percaya bahwa hari ini kita akan menempati masa 10 bulan, tetapi masa kerinduan kita untuk pemilihan ini merupakan Tuhan untuk akhir masa imbalan Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita menciptakan masalah yang tidak membawa masalah bagi kita, terus melihat dengan iman dalam Kisah para Rasul, pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di dalam Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, dan kisah tersebut yaitu Pentakosta. Nah, ayat yang pertama berkata demikian: ketika lima hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka hidup, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bergelombang dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka bangunlah mereka yang berkudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa bangsa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan dalam teks pembacaan malam hari ini, saya menulis satu tema untuk kita peringati bersama-sama, yaitu Roh Kudus menghidupkan dan menguatkan orang percaya. Sekali lagi, Roh Kudus menghidupkan dan menguatkan orang percaya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin dan percaya bahwa kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, maka tidak akan ada yang dapat kita lakukan. Ya. Oleh karena Roh Kudus yang selalu ada dalam diri kita, ya, maka Dia akan menghidupkan dan menguatkan kita sebagai orang percaya yang sudah tahu Alkitab
kita perhatikan bersama-sama dalam dunia bahwa api Roh Kudus bukan sekadar emosi, tetapi kuasa yang benar-benar membunuh hati kita di dalam kisah para rasul di dalam ayat yang kedua, tiba-tiba mendengar suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang menuju seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tertawa kepada mereka hidupnya seperti nyala yang tertawa dan hidup pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka katakan di dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk melakukannya. Nah, saudara dikasih kita perhatikan di sini bahwa perkataan Roh di dalam perjanjian baru, perkataan Roh dalam perjanjian baru berasal dari mana? Dari bahasa pneuma, yang berarti nafas, yang berarti angin, roh, kehidupan bergerak. Itu yang dapat kita perhatikan bersama-sama. Ini sangat tanpa nafas manusia, tanpa Roh Kudus kehidupan orang yang bergerak. Sebab itu ketika Roh Kudus turun atas mereka pada gereja yang hubungan kita dapat melihat bahwa turunnya dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Perkataan angin di sini menggambarkan perjalanan terus. Angin tidak dapat dilihat, tetapi pesannya dapat dirasakan. Itulah yang dapat kita pelajari dari saudara yang sekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan lihat perjalanan Roh Kudus itu. Ya. Kita akan lihat Roh Kudus seperti angin yang kita tetapi kita sakit, kita rasakan. Nah, jadi saudara, kalau kita belajar tentang hal ini, kita tahu bahwa ini juga Roh Kudus. Kita mungkin tidak melihatnya dari mata, tetapi ini diubah menjadi bukti pekerjaan. Itulah bukti pekerjaan yang kita melihat setiap perubahan demi perubahan di dalam setiap kehidupan anak-anak.
dosa dan kelemahan. Sebelum kita dosa, kita dapat melihat bahwa Petrus dengan Yesus, murid-muridnya ketakutan. Nah, setelah kita pelajari bahwa Simon berpikir dan Yerusalem itu untuk mereka. Tetapi pada hari itu hidupnya berubah karena dia dipilih untuk membantu Yesus memikul salib. Nah, dipilih bahwa dia kita percaya bahwa Simon dipilih untuk membantu Yesus memikul salib. Kadang-kadang Simon mungkin tidak memahami kenapa dia dia di dalam hati golongan ini, kenapa saya seperti ini? Ya. Tetapi sekarang kita dapat melihat bahwa Simon walaupun dia tidak memahami tetapi dia bersama Yesus di dalam perjalanan ini mengajarkan mengikut Yesus juga berarti memikul salib. Nah, saudara dikasihkan oleh tetapi kemuliaan Tuhan datang memakai orang yang biasa untuk pekerjaan yang luar biasa. Kita dapat melihat di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib tiap hari dan mengikut aku. Nah, saudara dikasihkan salah satu Petrus berdoa dengan berani sehingga tidak diuji Allah kepada mereka. Begitu juga manusia. Begitu juga seperti kehidupan kita sebagai manusia. Ada kemuliaan, ada pengalaman, tetapi kita harus hidup rohani saja. Ya. Nah, itu makanya saudara kasih mari kita sama-sama menentukan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun mungkin kita ada bakat, walaupun mungkin kita tidak berpendidikan,
Petrus berani berkata, inilah kuasa Roh Kudus yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Seperti apa yang saya katakan tadi, kalau telepon kita itu masuk tanpa berdiri tetap mati. Begitu juga manusia. Ya. Begitu juga kehidupan manusia. Tanpa Roh Kudus kita akan menjadi. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada keputusan di dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa yang ada di dalam tangan kita pada saat ini, dari pembimbing Anda, walaupun dia marah, tetapi kalau dia tidak punya bukti, tidak ada bukti, tetap mati. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan yang lain mengatakan ini, walaupun kita ada bakat, ada pendidikan, ada pengalaman, dan walaupun kita begitu punya kecanggihan, ya, tetapi kalau tidak ada bukti, pasti dia tidak berguna. Demikian setiap kehidupan kita di dalam ibadah dan takwa ini yang memperingat kita tentang pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan yang perhatikan. Waktu sebelum Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat melakukan apa-apa. Seperti peristiwa itu terdapat tentang orang Gadara yang kerasukan banyak roh jahat. Ya, itu juga dikatakan dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 20 dan Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat 39. Nah, saudara dikasih Tuhan menurut Alkitab, terjadi sesuatu yang mereka lihat, tetapi murid-murid Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Yang pada ketika itu, karena Yesus mengusir berkuasa dan mengusir keluar dari orang itu sendiri. Roh jahat itu memohon kepada Yesus supaya jangan dihantar pada jurang maut, tetapi diizinkan masuk ke dalam tawanan batu. Nah, saudara dikasih Tuhan itu ada satu pekerjaan Tuhan Yesus yang luar biasa, mengusir roh jahat yang merasuki pribadi itu sendiri. Nah, ini saudara dikasih Tuhan mengapa? Yang kita dapat melihat di sini bahwa roh jahat itu memohon kepada Yesus supaya jangan diangkat ke jurang maut. Menurut beliau, Tuhan langsung beliau bantu Tuhan biar roh jahat itu terus di jurang maut supaya tidak berkuasa, supaya akan diperintahkan. Ya, tetapi pikiran Tuhan itu kita tidak dapat pahami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena roh jahat itu memohon kepada Yesus supaya jangan dihantar ke jurang maut, tetapi diizinkan masuk ke dalam tawanan batu itu sendiri. Setelah masuk ke batu itu, tawanan batu tersebut terjun ke dalam danau lalu mati. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan perhatikan bahwa kalau bukan roh Tuhan yang ada pada Tuhan Yesus pada ketika itu, kalau kuasa Tuhan yang tidak ada di dalam tangannya, tidak akan berlaku demikian. Nah, jadi saudara dikasih satu sebabnya kita belajar mempelajari kehidupan Tuhan Yesus untuk kita menjadi serupa dengan Dia. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, benarkah Yesus mengusir iblis keluar dari orang itu? Tetapi iblis sendiri yang meminta izin untuk masuk ke dalam batu. Dan di situ kita dapat melihat bahwa Yesus memberi izin kepada mereka. Yesus memberi izin. Nah, saudara dikasih Tuhan kembali kepada ayat sendiri. Iblis itu datang ke Tuhan untuk minta izin supaya ia mencobai ayat. Nah, jadi dalam pikiran saya, itulah yang akan berlaku dalam hidup kita. Karena kita akan melewati proses demi proses dalam hidup. Ya. Nah, bagi kita
Ya, karena mungkin pada waktu itu mereka lebih fokus kepada tindakan. Ya, mereka lebih fokus kepada tindakan-tindakan yang mereka lakukan, tidak fokus kepada Tuhan. Dan itu sebabnya iblis meminta Yesus untuk merasuk ya, seorang pribadi. Karena sudah ada kesalahan sifat iblis yang membawa kebinasaan. Selain tidak masuk ke dalam hati mereka membawa kepada kematian. Ini menggambarkan sifat setan yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Anda membaca itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Di dalam bahasa perkataan video yang dipakai oleh orang itu bermaksud jumlah yang sangat banyak. Dan ini yang dirasakan ketika ini. Seperti satu pasukan berlalu, ini menunjukkan kata-kata ketika orang itu. Tetapi kuasa Kristus tetap sanggup membebaskannya sepenuhnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, seperti apa yang saya katakan tadi, walaupun kita punya kecantikan, kalau tidak ada fitrnya, pasti tidak ada gunanya, pasti nanti, pasti tidak ada. Kita melihat kecantikan-kecantikan itu sendiri. Nah, demikian pun di dalam setiap kehidupan kita, ya. Selepas saja Pentakosta itu berlaku, maka apa yang terjadi, mereka berani memberitakan firman Tuhan. Mereka berani melakukan segala sesuatu ya untuk Tuhan, untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Nah, saudara, ini makanya di dalam ayat yang ketiga, dan lakukan mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Nah, saudara dikasih hal yang kedua yang perlu kita ingat tentang lambang api Roh Kudus yang mengubah kehidupan, yang menguatkan kehidupan kita. Api Roh Kudus membakar hati. Ya. Api Roh Kudus membakar hati. Perkataan api di dalam bahasa Yunani dia yang berarti api yang menyala, kuasanya, kuasa pemurnian dan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara di dalam Alkitab sering dia di dalam Alkitab api sering melambangkan kekudusan dan hadirat Tuhan. Nah, api itu sering melambangkan, api itu melambangkan kekudusan, api itu melambangkan hadirat Tuhan, dan api itu juga melambangkan satu penyucian, kuasa ilahi. Ya, ada beberapa contoh apabila kita perhatikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Musa sendiri melihat sama api terbakar. Ya. Dan Ilya melihat api turun dari surga. Artinya saudara dikasih sama Pentakosta dipenuhi api Roh Kudus. Ya. Api Roh Kudus. Apa fungsi api itu? Ia memberi penerangan. Fungsi api saudara dikasih Tuhan, dia berfungsi bahwa dia akan memberi terang. Ya. Roh Kudus memberi arah hidup sehingga kita dapat yang mengendali kehidupan kita, karena Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Api juga membuktikan
Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, kita karena kita tahu Roh Kudus tidak hanya memperbaiki manusia, Roh Kudus membangun manusia. Bukan hanya sekadar Roh Kudus itu memperbaiki, tetapi Roh Kudus itu mengubah manusia. Kita dapat lihat beberapa contoh perubahan itu sebelum Roh Kudus. Perubahan itu sebelum Roh Kudus sudah dikasih Tuhan dia takut. Dia juga emosi. Ya, banyak hal-hal yang ada di dalam pikirannya yang menakutkan sehingga Tuhan memakai binatang itu ayam berkokok 3 kali dia disedarkan. Nah, saudara, kalau Tuhan boleh pakai ya binatang kepada kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Itu sebabnya saya berada di luar negara beberapa orang lambang gereja mereka ada ayam, tetapi kalau kita di sini tidak pakai. Oh, kotor tuang tulang gereja tuang tulang. Tetapi itu hanya lambang. Nah, dan di tempat-tempat yang lain di depan gereja itu ada singa, ya, dan bahkan simbol-simbol yang lain. Itu lambang-lambang yang lain. Nah, karena singa itu juga melambangkan bahwa dia adalah singa dari yang muda. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan pada malam hari ini. Perubahan itu sebelum Roh Kudus, ya, dia takut, bahkan mungkin dia jadi pemalu dan sebagainya, bahkan menangis, ya. Dan itulah yang berlaku dengan kehidupan Petrus sendiri. Dan apa yang berlaku di dalam kehidupan Petrus itu sama dengan kita pada malam hari ini. Saya percaya bahwa coba kalau di antara kita yang tidak pernah berdoa disuruh berdoa, pasti dia akan lari. Seperti Mari Salmi cerita, ya. Kuluk itu asal lo tidak kuluk, tetapi yo selalu kuluk kanali. Wah, anturu kanali. Nah, jadi pengajaran mendadak yang percaya untuk menentukan kita pukul yang biasa kita pukul tempat ini. Karena ini yang kanali. Wah, karena ini pernah berdoa. Karena tinggalan itu sudah sedikit, yo ancana, ya. Dan yo dimulai bahkan itu minta kesembahyang.
Dia senantiasa diperingatkan, ya. Dan bahkan dulunya begini, apa lu ada sini Roh Kudus, maka apakah dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Walaupun dia begini, tapi yang dia tidak akan hancur. Dia walaupun dia diinjak-injak, dia tidak akan hancur, sebab dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi tangannya dia tetap, ya, dia tetap seperti apa yang kita lihat di sini. Nah, jadi apa lakukan dalam Tuhan Yesus Kristus? Makanya kita sebagai ulun percaya, ulun yang hidup kepada Tuhan, walaupun, ya, sino kalau kita mulai katakan, kalau Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hati, walaupun kita dibuang, walaupun kita dihina, walaupun kita diabaikan, kita tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bayangkan orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, bila ia mendengar kata-kata yang tidak baik, maka dia akan hancur. Dia mudah menangis itu hancur. Dia mudah diinjak-injak. Ya, tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam setiap hidup kita, apapun yang akan terjadi, ya, kita akan tetap dengan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Ya, kita tidak akan mudah hancur. Walaupun mungkin kita tidak dipedulikan, walaupun kita diabaikan selama ini, tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya bahwa kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya di dalam gedung ini. Kepenuhan Roh Kudus itu saudara dikasih Tuhan. Kita berada di luar, apapun yang diperkatakan orang, dia tahu dulu, pengukul dulu, pengundang dulu, kita akan tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Dibandingkan orang yang mudah hancur, mudah melupakan Tuhan, dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tidak merindukan firman Tuhan, dia tidak merindukan persekutuan. Ikalau kamu mereka pukul. Jadi maka apakah kita Yesus Kristus karena tanah itu kain apa yang katakan, ya, apa kulala katakan. Nah, jadi itu lundung itu pinta kuasa itu matumpah kakak. Apa yang akan dikatakan? Kita akan berani, walaupun kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh ini mungkin di dalam kehidupan kita banyak yang memfitnah dan sebagainya. Nah, jadi maka kakak kita akan ulun bayar Tuhan. Mari kita senantiasa tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan mudah menyerah. Nah, makanya kakak ini saya kira Tuhan Yesus Kristus. Kita kan sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, Roh Kudus itu mengubah kehidupan kita. Walaupun kita diinjak, walaupun kita tidak dipedulikan, dia tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, justru itu mungkin ada jemaat yang letih, ada jemaat yang kecewa, ya, ada jemaat yang terasa tidak dipedulikan, tawar hati, kehilangan semangat hati. Tetapi Roh Kudus masih bekerja hari ini untuk keperluan hidup. Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan kita. Roh Kudus selalu bekerja dari Yerusalem sampai di tempat kita. Tidak akan pernah berubah. Makanya beberapa kali Yesus jangan itu pikiran kita yang salah, yang perlu diperbaiki malam hari ini. Dan mari kita kali bangkit bersama-sama, melayani bersama-sama, meninggalkan kebiasaan kita, meninggalkan topeng di dalam kehidupan kita. Katakan dalam doa Tuhan, hancurkan topeng di dalam hidup saya. Tuhan, hancurkan berhala yang ada dalam hidup saya. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Kita tidak bertahan walaupun kita dibuang, tetapi kita tetap dipenuhi. Walaupun kita diinjak, dia tetap dipenuhi. Dia tidak akan hancur seperti apa yang kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan Yesus
Nah, jadi saudara, di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita dibagi hidup rata-rata 30.000 hari di dalam kehidupan kita. Dalam 30.000 hari dibagi 360 hari, bermakna kurang lebih 83 tahun. Jadi untuk mengatakan kalau kalian yang berusia umur kita kayak mengetahui bahwa kalau kalian yang berusia seringkali kita belum tahun kan, bermakna kita kan masih ada 20.000 hari lagi. Kalau kita sudah 30 tahun, bermakna kita yang masih ada kita mempunyai 19.340 hari. Jadi itu kalau kita kalkulasikan sudah 40 tahun. Nah, bermakna kita kan masih mempunyai 15.609 hari. Itu kalau kita sudah 4 tahun. Jadi kita sudah mulai mengerti. Mari kita harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jika kita berlaku di hadapan Roh Kudus Aulika. Nah, jadi bagaimana kita katakan, kelihatan individu sendiri dia menyangkal diri. Tetapi selepas Roh Kudus bekerja, dia berani melaksanakan segala sesuatu. Makanya kalau kita sudah umur 50, tinggal 12.045 hari. Kalau kita sampai 60 tahun, kalau umur kita kali 60 tahun, berarti kita kan sudah lagi 8.395 hari. Jadi kita kali mulai belajar karena sisa-sisa hidup kita ya semakin berkurang. Karena 70 tahun bermakna 70 tahun lagi ada Allah untuk gereja ini. Maka kita ada ya, 5.000 hari lagi. Ingat sisa-sisa hidup kita pakai untuk memuji yang. Nah, kalau tidak dalam hidupnya, betul-betul kamu akan tidak sendiri. Belajar mengira berapa lagi kita akan tinggal melayani bersama Tuhan. Makanya hari ini mungkin kita sudah mulai letih. Hari ini mungkin kita mulai kecewa. Hari ini mungkin kita mulai tawar hati, kehilangan semangat. Tetapi Roh Kudus masih bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak akan pernah berhenti. Tetapi dia akan senantiasa mempelihara kita. Karena api Roh Kudus boleh, ya. Karena api Roh Kudus boleh memulihkan doa kita. Api Roh Kudus boleh memulihkan doa. Dan api Roh Kudus itu sendiri menghidupkan iman. Api Roh Kudus itu menguatkan kelayaan, mengubah karakter kita, mengubah kehidupan kita, setiap lama kita. Nah, jadi saudara dikasih sebagai kesimpulan firman Tuhan, Pentakosta bukan hanya cara cerita masa lalu. Ya. Pentakosta itu bukan hanya cerita masa lalu. Karena Roh Kudus yang turun di Yerusalem masih segera hari ini memberi kehidupan, memberi kuasa, memberi hati, mengubah kehidupan. Nah, jadi hari ini Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya atas kita. Jadi biar kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Tuhan dimanapun kita ditempatkan, baik itu di tempat kerja, baik itu di rumah kita, dimanapun kita berada, bersiaplah kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kalau tidak ada Roh Kudus, bagaimana kita akan dihidupkan, bagaimana kita akan dikuatkan. Tetapi saudara ingat, Roh Kudus menghidupkan dan membuatkan orang-orang percaya. Ya. Nah, sampai hari ini. Nah, itu sebabnya mari kita tetap memuliakan Tuhan. Ya, dari Yerusalem
sebabnya ada beberapa yang waktu bangunan rohani, ya, kita melihat Sifat kasihmu, maka yang pilih mengukur kita hukum itu atau pilih meneguhkan karena kita hukum itu dari dalam Tuhan Yesus Kristus akan supaya amin. Dengan doa sebentar tadi kita sudah pun sampai. Jumpa lagi pada hari esok. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.